Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmi. Saya mahasiswa PPG kelas 2R di UIN Syuhada Padang Sidempuan. Instansi mengajar saya di SD Negeri 10 4331 Langau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sedang Bedage. Saya sedang bertugas melaksanakan tugas PPL saya, yaitu pembuatan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kabar semuanya? Ya, hari ini anak ibu kayaknya semangat kali ini semua ya. Udah pada sarapan belum anak ibu? Masing-masing udah sarapan di rumah. Pasti makanannya bukan sarapannya enak ini di rumah ini. Ya kan? Masak apa di rumah emaknya? Ayo sini Yudi. Pakai apa? Pakai telur. Kamu Andi? Ikan. Kamu Fadil? Oke. Uje. Nijam. Kamu Sunat? Kamu Kaila? Roti. Kamu barang? Telur. Iya. Iya, berarti anak ibu sudah semangat ya, sudah bisa kita mulai pelajaran ini dengan semangat dan jangan ada lagi yang ngantuk. Nah, ya selanjutnya anak ibu mau cek dulu kehadiran anak ibu ya. Ibu absen dulu yang namanya satu-satu ya. Coba ibu panggil namanya, tulis tangannya. Siti Aisyah, Yola Aprilia, si Akipa, Uje, Sunardi, kemudian si Yudi. Sebelum kita mulai pelajaran, anak ibu semuanya baca doanya dulu ya, seperti biasa. Kemudian baca surat pendeknya ya, langsung ya. Ayo baca dulu. Sekarang baca doanya. Baca surat pendek. Ayo sama-sama. Bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran untuk membangun rasa nasionalisme kita nyanyikan sama-sama lagu wajib ya. Hari ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua nyanyi ya anak ibu ya. Berdiri anak, berdiri. Semangat ya, semangat ya. Pancasila, aku tak pendukungmu.
Nah, jadi karena kita hari ini pelajaran agama, jangan dilupakan juga rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Tetap kita nyanyikan juga lagu-lagu kebangsaan kita ya. Selanjutnya, nah Ibu mau bertanya dulu sama anak Ibu. Kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Nah, anak Ibu sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna, sudah tahu jumlahnya berapa, ya kan? Kemarin juga kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang P5. Ya, P5 di sini berkaitan dengan Asmaul Husna yang kemarin karena kita nanti ada membuat proyek. Ya, proyek yang akan kita buat yaitu membuat kolase kaligrafi dari pemanfaatan sampah. Jadi tema yang kita ambil di hari ini P5-nya tentang pemanfaatan sampah, limbah sampah ya. Tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak Ibu nanti Ibu kenalkan dengan macam-macam sampah. Kemudian ya, setelah nanti anak Ibu mengetahui bagaimana macam-macam sampah, anak Ibu nanti harus bisa meningkatkan kesadaran ya bahwasanya pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu poin yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua, anak Ibu semuanya nanti harus bisa, setelah nanti Ibu kasih tontonan video tentang bahan sampah, harus bisa membuat kreativitas atau membuat kerajinan tangan. Kali ini yang lebih spesifiknya Ibu buat nanti kita membuat kerajinan kolase kaligrafi dari pemanfaatan sampah ya. Kemudian tujuan yang terakhir anak Ibu dapat menanamkan nilai-nilai akhlak kepada alam sesuai dengan ajaran agama. Seperti apa itu nanti? Ya seperti anak Ibu harus bisa menjaga kebersihan ya. Kita juga mempunyai akhlak supaya cinta kepada lingkungan. Contohnya seperti menjaga kebersihan ya, jangan membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sampah juga itu sesuatu akhlak yang terpuji ya. Nah, kemudian anak Ibu, Ibu tanya dulu sebelumnya ya, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu mau tanya dulu, pernah nggak anak Ibu melihat sampah berserakan? Pernah. Ya kan? Selalunya ada sampah berserakan. Maka itu anak Ibu biasakanlah membuang sampah pada tempatnya dan mengutip sampah jika ada sampah yang berserakan. Kemudian pernah nggak anak Ibu memanfaatkan sampah tadi? Pernah. Pernah. Buat apa anak Ibu sampahnya? Bunga. Buat bunga. Buat celengan. Apa lagi? Buat kaligrafi. Iya, pinter. Jadi sampah itu juga bukan harus dibuang, kita buang, kita bakar. Masih bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kreativitas ya. Nah, sekarang anak Ibu buka dulu bukunya semua. Kita masuk materinya tentang pemanfaatan sampah. Ya, tema kita hari ini P5-nya tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, untuk kita memasuki pelajaran P5 ini, ya, sebagai kita pelajar Pancasila, kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari situ anak Ibu
program pengelolaan sampah. Nah, Ibu, untuk tentang pengelolaan sampah ini, Ibu jelaskan di sini ada jenis-jenis sampah, ya. Nah, Ibu coba perhatikan, ada namanya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Apa saja itu sampah organik? Yang seperti apa? Jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya sisa makanan, daun-daunan, kulit buah, ampas, kopi, dan teh. Nah, ini yang disebut dengan sampah organik. Untuk sampah anorganik, apa itu sampah anorganik? Sampah yang berasal dari bahan alami atau hasil olahan manusia seperti apa? Nah, plastik, kaca, logam, dan kertas. Untuk apa itu contohnya? Plastik, iya. Kemudian sampah B3. Apa itu? Jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya yang beracun dapat merusak lingkungan atau kesehatan. Contohnya apa? Baterai, obat elektronik, lampu, obat kadaluarsa, dan cat. Nah, itu adalah jenis-jenis sampah. Nah, untuk pengelolaan sampah, ya, untuk sampah organik, ya, bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian apa lagi? Pakan ternak, ya. Biogas. Itu untuk sampah organik. Kemudian untuk sampah anorganik, untuk apa saja dia? Di sini ada penggunaan sampah. Biasakan memisahkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam di rumah. Kemudian penggunaan ulang. Gunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca, atau kardus sebelum dibuang. Ini sering ada terjadi di lingkungan kita. Penggunaan barang-barang seperti kantong plastik, ya. Ini sering kita gunakan. Seperti kalau kita belanja ke pasar pakai plastiknya kita simpan, kan, bisa kita gunakan lagi. Kemudian mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Nah, ini kurangi penggunaan produk berbahan plastik, ya. Itu yang tidak dianjurkan, ya. Kemudian metode 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini cara menerapkannya. Kalau reduce, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat kertas. Nah, jadi kalau kita menggunakan plastik itu juga jangan terlalu sering, ya, karena ada bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya. Kemudian reuse adalah gunakan kembali kantong dan wadah, modifikasi barang bekas, donasi barang tidak terpakai. Nah, itu yang seperti ini boleh. Kalau recycle, daur ulang sampah organik dan gunakan produk dari bahan yang sudah didaur ulang. Nah, ini seperti penggunaan apa namanya? Baskom yang dari plastik yang mudah diolah, ya. Seperti itu dia. Kemudian Nah, ini untuk pengelolaan sampah B3 di rumah tangga. Bisa dua kita manfaatkan sampah yang berjenis B3 tadi. Itu apa? Yang pertama, baterai. Simpan baterai bekas dalam wadah tertutup sampai ada program pengumpulan baterai di daerah atau toko elektronik. Nah, berarti bisa dijual lagi, ya kan? Kemudian apa lagi? Lampu neon dan LED. Nah, ini juga jangan dibuang, ya. Jangan dibuang ke tempat sampah biasa karena mengandung merkuri. Tahu anak ibu merkuri? Hah? Bahan peledak. Anak ibu pernah nggak lihat apa namanya
di limbah medis. Nah, itu juga nggak boleh dibuang sembarangan ternyata ya, udah tahu itu ya. Kemudian peralatan elektronik. Ini ikuti program e-waste recycling atau pengumpulan elektronik bekas yang disediakan oleh toko atau pemerintah setempat. Setelah Ibu dengan penjelasan Ibu tadi, yang akan kita terapkan di pelajaran kita hari ini tentang pemanfaatan dari limbah sampah plastik, ya. Nah, tapi sebelumnya coba perhatikan lagi. Yang pertama adalah jenis-jenis sampah, ada namanya sampah organik. Sampah organik itu seperti apa? Sampah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan dan hewan. Kan misalnya kita buang sampah kulit pisang, ya kan? Atau dari kulit hewan, itu dapat kita manfaatkan sebagai sampah kompos. Nah, ini akan hancur ya. Akan hancur menjadi pupuk ya, kita manfaatkan sebagai pupuk. Kemudian untuk sampah yang anorganik ini contohnya, sampah berasal dari bahan non-alami, yaitu plastik, kaca dan logam, kertas. Nah, contohnya adalah plastik atau kantong botol kemasan, kertas, kaca, logam dan styrofoam. Nah, ini adalah sampah yang tidak bisa hancur, ya, tidak bisa kita hancurkan. Kita buang pun di lubang sampah, kalau nggak kita bakar dia tidak akan hancur. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan dalam pembelajaran kita hari ini, ya, yang akan kita angkat dari pengolahan sampah bahan bekas, yaitu dari bahan yang plastik, ya. Kita akan membuat kolase kaligrafi dari bahan plastik, ya. Kita memanfaatkan bahan sampah dari plastik, ya. Kemudian untuk sampah B3 ini tadi jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, contohnya baterai, produk elektronik, lampu. Ini seperti yang dijelaskan tadi, jangan dibuang sembarangan, ya. Kalau mau kita buang, simpan di tempat yang tertentu, ya, supaya tidak mengakibatkan bisa meledak yang namanya lampu tadi, ya, bisa berbahaya, ya. Nah, untuk sampah anorganik inilah yang akan kita manfaatkan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai bahan utamanya, ya. Nah, untuk anak ibu, setelah ibu menjelaskan ini, pasti anak ibu sebagian ada yang sudah paham atau semua sudah paham, atau ada yang mau ditanya? Tidak. Ya, tentang jenis-jenis sampah dan macam-macamnya itu apa saja, ya. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok, ya, karena kita nanti akan membuat kerajinan, ya, membuat kaligrafi. Ibu mau bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, setelah ibu bagi kelompok, ya, sebelum kita mulai buat kaligrafinya, kita explaining dulu, ya. Oke, kita mulai, ya. Coba anak ibu berdiri dulu, ya, ikuti gerakannya, ya, supaya rileks, enak, ya. Kaligrafi dari bahan sampah. Sebelum itu anak ibu lihat dulu cara membuat kolase dari bahan sampahnya, ya. Nah, kita tonton videonya dulu.
sampah. Kemarin ibu udah pesan, udah suruh sama anak ibu mencari sampah bekas, ya, sampah-sampah plastik. Udah dicari belum? Keluarkan sampahnya, kemudian bahan-bahannya semua yang ibu suruh bawa, kardus, sampahnya, apalagi gunting, semua keluarkan. Bukunya masukkan dulu biar lapang mejanya. Bukunya masukkan, keluarkan bahan-bahan yang udah ibu suruh bawa. Oke, kita keluarkan, kita buat dulu prakteknya yang seperti anak ibu lihat di video tadi ya. Semuanya keluarkan bahannya. Yuk. Sama plastiknya ya. Yuk. Sudah. Nah, coba semuanya ibu. Setelah tadi sudah melihat video, coba praktekkan bagaimana cara membuatnya. Yang akan kita buat adalah kolase kaligrafi Asmaul Husna yang kemarin kita bahas, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ya, Al-Aziz, ya. Itu adalah yang akan kita buat kaligrafinya, ya. Jadi ada tulis dulu, pakai pensil, ya kan? Nah, kemudian ditempel, digunting dulu ke plastiknya, kemudian ditempelkan ke kaligrafi yang sudah dibuat. Ayo, sekarang praktekkan coba. Tampilkanlah hasilnya. Ini dari kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kaligrafi kolase kami, yaitu Al-Qudus. Ya, bagus. Coba lihatkan sama kawannya, tampilkan. Nah, seperti ini hasilnya dari kelompok 1. Bagaimana menurut Anda Ibu? Bagus atau tidak? Bagus. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 yang tampilkan. Mana hasil kaligrafi? Kemudian kita sudah membuat kaligrafi, membuat kolase kaligrafi ya. Intinya anak ibu harus bisa mengambil kesimpulannya. Apa saja yang hari ini kita pelajari tentang jenis-jenis sampah. Ada berapa jenis sampah? 3. Sampah apa saja? Sampah organik, sampah anorganik, sampah
kopi dan teh. Itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik itu adalah sampah yang dibuat dari hasil olahan manusia seperti plastik, ya kan, kaca, kemudian apa lagi, logam dan kertas, dan bahan berbahaya seperti baterai, ya, produk elektronik seperti lampu dan obat-obatan. Nah, itu adalah jenis-jenis sampah yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu sudah paham sampai di sini? Kita tutup saja. Nah, sebelum Ibu tutup, coba Ibu mau tanya dulu hari ini, bagaimana perasaan Ibu hari ini mempelajari tentang sampah? Sampah bukan hanya kita buang, tapi harus kita manfaatkan. Nah, jangan lupa anak Indonesia harus mempunyai kreativitas dengan menggunakan atau mengolah bahan bekas dengan sampah menjadi produk yang menghasilkan. Kemudian tadi juga buat kalian senang nggak Ibu? Pelajarannya mau ditaruh di mana itu nanti? Mau ditaruh di mana? Hah? Ditempel di dinding sekolah kita supaya sekolahnya rapi dan cantik, ya. Nah, sampai di sini dulu, Anak Ibu. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak ibu dapat memahaminya, kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, setelah semua bukunya, ya, pulang baca doanya dulu, ayo doanya ke kelas. Coba siapkan dulu.